Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah. Habib Sehan yang saya hormati, Bapak yang mewakili Ibu Bupati, Bapak yang Kapolres, Kapolsek, tamu-tamu yang hadirin semuanya yang saya hormati. Pertama kali mari kita baca Fatihah. Mudah-mudahan hujan disingkirkan oleh Allah dari kita. Allahumma khawailana wa la alaina. Allahumma khawailana wa la alaina. Allahumma khawailana wa la alaina. Allahumma alal akami wat turab wa butunil awtiyati wa manabiti syajar ala hadhihi an-niyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat yang berbahagia, anak-anakku semuanya, khususnya kelas 6 putra putri yang telah menyelesaikan wisudanya, yang telah menyelesaikan ujian-ujiannya, yang telah menyelesaikan pendidikannya. Ada yang 6 tahun, ada yang 3 tahun, mungkin ada yang 2 tahun atau setahun. Kita bersyukur, alhamdulillah, alhamdulillah sehat rohani jasmani. Alhamdulillah anak-anakku, ibarat berlayar, kita sampai ke pantai atau ke pelabuhan setelah mengalami berbagai suka dan duka. Alhamdulillah di pondok ini anak-anakku telah berlatih dan mendapat pengalaman yang berharga untuk masa depan. Dan pengalaman-pengalaman lainnya antara lain berlatih hidup sederhana, berlatih hidup dalam suasana disiplin, pendidikan keikhlasan, berlatih dalam organisasi, berlatih pidato, berlatih bermacam-macam di pondok ini dilakukan. Alhamdulillah, alhamdulillah ini semuanya tadi sudah disampaikan, satu masa yang susah tapi telah kita alami. Ini semuanya harus kita syukuri, alhamdulillah. Kita syukuri alhamdulillah. Ini khaflatut takhrij atau pelepasan, atau orang sebelum ini kita katakan khaflatul wada'. Anak-anakku yang saya cintai, yang saya hargai, saya beberapa bulan lalu menemukan satu teori. Saya melihat di layar televisi orang di Kalimantan mencari intan. Intan itu harganya belum mahal, tetapi setelah digosok sana berkali-kali digosok jadi berlian, harganya mahal. Maka anak-anakku yang sudah tamat, khususnya tadi saya sampaikan sholat 5 waktu yang Bapak Wakil Bupati tadi di Madinah saja, di sini selalu kumandang berjamaah 5 waktu. Alhamdulillah. Ini tolong anak-anakku jadi modal sampai rumah, jangan
Begitu pagi, as-salatu khairum minan naum. Bangun, salat lebih baik daripada tidur. Jangan as-salatu khairum minan naum, enggak salat, enggak naon-naon. Waduh, ini gawat. Jangan. Anak-anakku modal selama di pondok 6 tahun. Ada yang eksperimen berarti 3 tahun. Bersyukurlah. Saya hanya ini melaksanakan perintah Allah saja. Kamu digosok sana, gosok sini jadi berlian. Kalau berlian mahal. Tapi kalau batu biasa tidak ada harganya. Maka syukurlah. Kamu saya anggap berlian, mahal harganya. Mari kita flashback 5-6 tahun yang lalu, persis adik-adikmu kelas 1, kelas 2 ini belum bisa apa-apa. Hadza kitabun. Subhanallah. Sekarang kamu sudah bisa berbicara bahasa Arab, membuka kitab, bermacam-macam berdiskusi bahasa Arab, bahkan tiap harinya bahasa Arab, bahasa Inggris. Alhamdulillah, saya senang, saya bangga. Bahkan kemarin saya amanatkan, ketika kamu piknik ziarah Wali Songo, saya katakan jangan ditinggalkan bahasa Arab dan bahasa Inggris. La tatruk al-lughah ar-rasmiyah fi ayyi makan wa makan, kallim bil arabi wal inglisi. Maka di sini setelah setahun tidak ada anak baru. Selalu saya suruh berbicara bahasa Arab. Jadi kalau saya menyuruh anak-anak selalu bahasa Arab, bahasa Inggris. Kadang-kadang pengumuman tamu-tamu enggak ngerti. All student hope together in front of smile. Now at 7:30. Anak-anak sudah pernah mengerti. Oh iya, paling tidak sedikit banyak sudah mengerti. Alhamdulillah. Padahal kalau sudah kelas 6 lebih daripada itu. Sekarang yang jadi pengurus OSDI itu kadang-kadang pakai bahasa Arab. Masih keliru-keliru sedikit. Ya maaflah, bukan orang Arab, nahwunya masih agak keliru, enggak apa-apalah. Alhamdulillah. Yang penting kamu sudah jadi berlian, maka jangan disia-siakan. Pertahankanlah kau dengan harga berlianmu. Dalam suasana keharuan inilah saya harus menyampaikan khaflatut takhrij, atau orang bilang khaflatul wada', dengan nasihat, harapan dan doa. Telah banyak nasihat saya setiap minggu subuh berjamaah, saya kasih nasihat mereka. Minggu pagi kelas 5-6 saya ajak membaca kitab. Ada namanya, karangannya Imam Nawawi, Tafsir Murah Labid. Ada Nasaihul Ibad, ada Tambihul Ghafilin, ada bermacam-macam kitab. Saya ajak mereka, bahkan tidak ada kelas 5, kelas 6 aja, kelas 1 juga ada yang minat. Alhamdulillah. Jadi kalau di sini dikatakan, wah di Darussalam tuh nggak bisa baca kitab, ya nggak usah ditanggapi. Orang namanya nggak senang. 1001 cara, 1001 omongan yang dilontarkan. Saya sudah 15 tahun ini sudah kenyang, sudah katakanlah biasa mendengar caci maki sedemikian rupa. Saya tanggapi aja kepada anak-anak. Anak-anak selalu saya ajarkan, ketika ada persoalan, ini ceritanya ada seorang bapak dilapori anaknya. Begitu dilapori anaknya laki-laki, anaknya enggak ambil peduli. Bapaknya enggak ambil peduli.
malah ngerebus air diceret. Setelah mendidih anaknya tambah marah. Bapak ini dilapori oleh anaknya curhat, nggak mau menanggapi. Maksudnya gimana? Sebentar, lihat. Ngambil 3 gelas. 1 dimasuki apa? Wortel. Yang kedua dimasuki apa? Apa? Telur. Yang ketiga dimasuki teh. Disiram. Wortelnya jadi apa? Layu, lemes. Telurnya jadi apa? Keras. Tehnya jadi apa? Harum, wangi. Maka kalian nanti kalau ke masyarakat, pulang ke rumah, lihat nasihat. Ada persoalan, kadang-kadang masuk kamar nangis, tengkurap semalaman nangis. Kira-kira kalau sudah nangis, itu menyelesaikan persoalan atau tidak? Maka harus jadi apa? Teh harum, senyum. Maka tadi di antara sambutannya, sekalipun ada persoalan di Darussalam, persoalan yang sebenarnya cukup gawat, tapi bagi saya tersenyum aja. Iya dah, saya punya Allah kok. Saya enggak sendirian. Saya ingat dalam surat Toha itu, ketika ketika Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun sampai ke laut. Begitu mereka qalu inna lamudrakun. Wah, kecandak kita ini. Waduh, kecandak itu bahasa Jawa. Bahasa Indonesianya kecekel itu. Apa kecekel itu? Maaf, saya ini orang Jawanya menonjol. Inna lamudrakun. Kita ini mau ketangkep ini. Allah memfirmankan, Musa berkata, kalla innama ya rabbi sayahdin. Enggak akan ketangkap. Saya bersama dengan Tuhanku dan Allah akan beri petunjuk kepada aku. Kaumnya bingung, kita ketangkep ini. Maka diperintahkan oleh Nabi Musa untuk memukul laut. Begitu dipukul lautnya, di situ lautnya jadi kering, kayak jalan. Pukul lagi sebelahnya, ada 2 jalan, kekejar terus. Fir'aun ngejar terus, sama-sama di tengah lautnya. Rupanya dari ayat Quran ini kita mengambil pelajaran. Di tengah lautan, subhanallah, Allah membalikkan airnya setelah Nabi Musa dan kaumnya sampai sini. Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya. Begitu Nabi Musa di tengah-tengah lautan sampai ini, yang Fir'aun dengan bala tentaranya, laut dikembalikan lagi, meninggal dunia semuanya. Inna lillahi wa inna. Maka saya kadang-kadang selalu ayat Quran saya jadikan pelajaran. Wa fawidu amri ilallah. Saya serahkan urusanku kepada Allah. Innallaha basirum bil ibad. Ayat berikutnya menjawab, fawaqqahullahu sarra. Allah menyelamatkan kejahatan orang-orang yang berbuat jahat. Jadi ayat Quran itu tidak turun kepada Nabi Muhammad saja, turun kepada kita yang mau ngambil pelajaran. Memang menghadapi persoalan tidak ada yang gampang. Maka saya katakan kepada santriwan santriwati, kamu nanti akan menghadapi persoalan. Nanti setelah tamat, mikirkan bagaimana ke perguruan tinggi. Setelah selesai ke perguruan tinggi, waduh, pengen kerja. Setelah kerja, pengen punya jodoh. Saya punya jodoh, pengen punya anak. Saya punya anak, pengen punya rumah. Saya punya rumah, pengen punya mobil. Saya punya mobil, pengen punya
enggak berhenti-berhenti. Itulah manusia. Maka kalau kamu menghadapi persoalan, jangan sedih, hadapi saja persoalan hidup ini dan pasti ada. Maka saya katakan kepada kamu semuanya, kenalilah dirimu. Allahumma khawailana wala alaina, Allahumma khawailana wala alaina, Allahumma khawailana wala alaina, Allahumma khawailana wala alaina, Allahumma alal akami wat tirabi wa butunil audiyati wa manabitis sajar bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku, kamu harus mengenali dirimu sendiri. Jangan sok beraksi. Andai kata ada seorang gadis yang tidak cantik, kemudian ini bersolek, berlebihan, pakaiannya berlebihan, memakai bedak, lipstik, membentuk alis, pakai gelang, kalung, gerak-gerik dan tutur katanya dibuat-buat. Kesimpulannya apa pandangan orang terhadap dia? Maka orang harus tahu diri, anak-anakku harus tahu diri. Jangan overacting. Harus tahu ukuran dirimu sendiri. Apalagi kalau orang ditakdirkan oleh Allah enggak punya. Harus tahu diri. Seberapa kemampuan ekonominya, seberapa kemampuan otaknya, harus ngukur dirinya sendiri. Kalau enggak ngukur dirinya sendiri akan hancur. Kata Rasulullah, halakam ru'un lam ya'rif qadra nafsihi. Manusia akan hancur kalau tidak tahu ukuran dirinya sendiri. Minta sama rasa sama rata. Orang tidak boleh minta sama rata sama rasa. Anak-anakku sama tamatnya, nasib berbeda. Harus sadar, anak-anakku, anak yang rajin Allah akan ngasih kelebihan. Yang kurang rajin Allah juga akan ngasih kelebihan. Subhanallah. Bapak-bapak, santriwan santriwati khususnya kelas 6, selalu saya anjurkan anak-anakku, sebesar tahajudmu, nah ini anak di sini tiap malam mesti ada. Bahkan tiap malam itu kadang-kadang jam 3, kadang-kadang jam 4. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi illallah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Ayo bahasa Indonesia gimana? Mencukupkan aku, di hatiku hanya ada Allah Muhammad sallallahu. Nah, kadang-kadang kalau begitu yang bangun yang ada, yang tidur ya ada. Kira-kira banyak yang bangun atau banyak yang tidur? Yang tidur. Ya udahlah, subhanallah. Maka alhamdulillah saya lihat tiap malam saya tahajud di rumah
itu ada seliweran kadang-kadang anak-anak mereka tahajud. Maka saya katakan, kalau kamu tahajudnya kuat, khususnya perempuan, kamu nggak usah pacaran. Bagaimana nanti nggak ketemu jodohnya? Allah udah janji, Subhanalladzi khalaqal, Maha suci Allah yang menciptakan jodoh. Masa nggak percaya kepada Allah? Iya, kenalan, menjajaki dan gombal, nggak usah. Alhamdulillah, saya, anak-anak saya ini Dokter Badrus, nggak pacaran kayak orang-orang. Begitu telepon, kalau mau dengan anak saya telepon sendiri. Yang Ustazah Salma telepon dia, ketemu jadi jodoh. Begitu Sarah, ada Ustadz Kamal, ada enggak Ustadz Kamal? Datang Habib dari Jakarta, Ustadz Kamal dan rombongannya. Saya ingin ngelamar anak Pak Kiai. Loh, kaget saya, kamu murid saya di Darussalam Jakarta sana, Darul Rahman Jakarta. Kamu sudah kenal anak saya? Belum. Kalau begitu saya menerima tidak, menolak tidak. Adikmu laki-laki kan kenal sama anak saya di Yayan sana. Temuin dulu. Kalau memang kamu cocok, dia cocok, monggo. Setelah 2 bulan datang, katanya sudah saling sama anunya. Saya tanya, mau? Ya udah, nggak usah pacaran, langsung angkahtuka wa zawwajtuka bi binti Sarah bi mahri fulan. Selesai. Sekarang udah punya anak 2, alhamdulillah. Tapi anak-anak ini kadang-kadang, ya anak muda deh. Anak muda itu kadang-kadang banyak gayanya. Tapi yakinilah, sebesar tahajudmu, sebesar itu pula kesuksesanmu. Anak-anakku, maka kamu benar-benar berharga. Yang saya katakan dari menjadi berlian. Dari apa tadi saya katakan? Dari intan jadi berlian, digosok selama 6 tahun, 5 waktu sholat terus, doa terus. Alhamdulillah, nggak usah khawatir, berlian pasti dicari orang, baik laki-laki atau perempuan. Amin. Pengen dicari atau mencari? Dicari. Pengen dikejar atau mengejar? Dikejar. Coba kalau yang ngejar sekarang laki-laki, kakek-kakek umurnya 90 tahun gimana? Jadi pengen dikejar atau mengejar? Kejar-kejaran. Alhamdulillah. Anak-anakku, memang hidup ini bervariasi. Justru karena bervariasi ini berarti kita betah hidup. Ada pagi, ada duha, ada siang, sore, gelap lagi, ada hujan, ada panas. Hidup ini jadi indah. Maka ketika ada hujan, kita nggak usah sedih, minta aja kepada Allah supaya hawailana wala alaina, ya Allah turunkan hujan di sekitar kami, jangan kau turunkan di kami ya Allah. Allah ijabai, alhamdulillah. Mestinya ini malaikat membawa hujan yang deras, tapi doa kita bersama Allah ijabai, akhirnya enggak hujan. Alhamdulillah. Maka inilah pesan-pesanku. Mungkin enggak terakhir. Saya minta tolong anak-anakku sering silaturahmi. Bahkan saya katakan di pondok ini haram pacaran, enggak boleh pacaran.
Jangan dimulai dari pondok. Saya amati pacaran di pondok akhirnya gagal, enggak jadi. Kalau seandainya santri Darussalam ketemu sama-sama santri Darussalam setelah di perguruan tinggi, apalagi sudah sukses, saya ucapkan terima kasih. Saya akan datang ketika akad nikah atau ketika walimatul arsy. Tapi jangan dimulai dari pondok. Selalu saya katakan demikian rupa. Ditahan. Wa amma man khafa maqama rabbih. Alhamdulillah ayat Qur'annya hafal. Orang itu sukses kalau mampu menahan diri. Maka sekarang di Indonesia ini orang nggak mampu, anak muda menahan diri. Maaf Pak Kapolres, kenapa? Ini memang kita dipermainkan oleh dunia. Yang namanya film-film porno disodorkan kepada anak-anak mulai dari TK, SD, SMP, SMA. Ya orang namanya manusia nggak ada imannya disodorkan film-film porno. Ya tentu saja, jangankan yang kecil. Oh yang tua aja kalau melihat film begitu masih apa istilahnya, ngos-ngosan. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jujur aja Pak, siapa ini namanya, Pak Mohdar. Kira-kira kalau melihat gadis 17 tahun yang cantik gitu, masih ada ser nggak kira-kira? Apa? Masih ada sawah? Alhamdulillah. Jujur, ini jamaah ngaji saya tiap minggu. Apalagi anak-anak yang masih kayak gitu, wah ampernya tinggi banget. Loh, kok ada yang tertawa? Ampernya ini Bapak Slamet Raharjo, kira-kira sudah putih-putih semuanya. Anaknya udah gadis tamat tadi di wisuda. Kira-kira kalau ada tontonan yang gitu gimana kira-kira? Ngelihat enggak Pak Slamet? Kok hanya gini-gini aja? Rahmat mana Ustaz Rahmat? Enggak ada? Ya subhanallah. Enggak laki enggak perempuan sama saja. Subhanallah. Maka di sini digembleng. Enggak usah pacaran, enggak boleh pakai HP, enggak usah pakai celana jin, enggak usah surat-suratan. Maka santri-santri kalau saya lihat normal. Ketemu itu ya mereka gini gitu aja, selesai gitu aja. Bahkan kadang-kadang saya nasihati, kalau sekelas, kalau kamu kawin boleh-boleh saja. Ingat, itu sebenarnya kalau kawanmu putri itu kawin duluan punya anak, kamu bisa kawin sama anaknya. Jadi kalau ketemu kawan perempuan, ibu mertua. Kalau kawin sama ini ibu mertua. Tapi kalau memang yang seneng, boleh aja tamat, meneruskan perguruan tinggi, kemudian ada memang ada jodoh, monggo silahkan. Tapi jangan dimulai dari pondok ini. Anak-anakku, ijazah surat keterangan tadi yang diberikan itu berharga. Tapi yang lebih berharga adalah ilmu, kepribadian, kecakapan di dalam masyarakat akan memudahkan hasil yang berharga dan dihargai. Sering saya tanamkan, ada seorang Dr. Ari Ginanjar. Dr. Ari Ginanjar itu gedungnya di jalan Simatupang sana, ada gambarnya Allah itu. Itu dia mengatakan 10% orang sukses di masyarakat itu adalah intelektualnya. Yang 90% adalah spiritual dan emosional. Maka anak-anakku,
10% intelektual, maka kamu nanti sarjana. Jangan menyangka, mengira kalau kamu sudah sarjana akan sukses di masyarakat. Tidak. Spiritualmu kepada Allah. Berapa banyak kadang-kadang orang yang enggak keluaran perguruan tinggi tapi dia sukses di masyarakat. Tidak sedikit. Pada zaman saya yang saya amati itu ada yang namanya Bapak Adam Malik. Mulai dari Menteri Luar Negeri bisa menjadi Wakil Presiden. Dia santri biasa, enggak pernah perguruan tinggi. Ada Harmoko, tidak menyandang S1, S2, S3, 3 kali jadi menteri zamannya Pak Harto. Ada Hamka, dia tidak selesai SMA. Ada Lim Swiliang atau Alim Sudono Salim itu tidak pernah di perguruan tinggi, tapi dia jadi pengusaha yang hebat. Masih banyak deretan-deretan orang yang sukses tapi enggak ada di jenjang perguruan tinggi. Maka inilah yang dikatakan Dr. Ari Ginanjar arah benarnya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Maka anak-anakku yang bisa ke perguruan tinggi, alhamdulillah. Yang belum bisa, tidak usah minder. Spiritualmu ditajamkan, emosionalmu artinya tanggap. Orang itu harus tanggap dengan kejadian. Jangan orang itu bahasa Jawanya ndablek. Ndablek itu enggak ambil peduli sama apa saja, jangan. Maka kamu jadi apa aja, alhamdulillah. Menjadi guru, alhamdulillah. Bergerak dalam masyarakat, alhamdulillah. Paling tidak tekun membaca buku, surat kabar atau berita-berita, warta berita, ditekuni. Mendengarkan khutbah, dakwah, menambah ilmu. Jujur saja saya ini diberikan HP oleh istri saya. HP. Saya bilang, "Wes aku stowek ka iso aku gak iso. Dicobi dulu." Bila dicoba bisa sedikit-sedikit. WhatsApp bisa, YouTube bisa. Nah saya dari YouTube ini udah banyak belajar dari dokter-dokter Azhar. Maka saya kadang-kadang kalau pengen melihat tentang agama dari YouTube. Di YouTube itu banyak sekali ilmu-ilmu. Itu sambutan dokter-dokter. Tapi di YouTube itu sendiri film-film porno juga banyak. Terserah kita dalam menghadapinya. Maka saya gunakan yang positif saja. Jangan menggunakan yang negatif. Begitu saya bisa, saya mau beli yang lebih baik dah. Nanti rusak-rusak kayak gitu. Alhamdulillah. 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 Saya sedikit-sedikit masih bisa. Jadi di sini saya katakan bahwa saya dengan ilmu pengetahuan selalu saya tambah terus. Maka jangan berhenti. Anak-anakku, Kiai Sukron datang? Iya udah. Ayo. Maka anak-anakku alhamdulillah ini Kiai Sukron datang. Ahlan wa sahlan wa marhaba, kami ucapkan selamat datang kepada Profesor Kiai Haji Syukron Ma'mun beserta rombongan dari Jakarta.
kami ucapkan sekali lagi selamat datang kepada Profesor Kiai Haji Syukron Ma'mun beserta rombongan dari Jakarta. Hadirin yang berbahagia, selamat datang Bapak Profesor Kiai Haji Syukron Ma'mun. Mudah-mudahan Allah beri umur panjang, sehat lahir batin, rezeki yang berkah. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah Dr. Habib Sehan ada, Kiai Syukron Ma'mun ada. Alhamdulillah, saya akan akhiri nasihat saya, tausiah saya, yaitu anak-anakku. Dr. Ari Ginanjar mengatakan bahwa kesuksesan seseorang di masyarakat itu adalah 10% intelektual, 90% emosional dan spiritual. Spiritual itu apa? Tahajud, sholat duha, sholat qobliyah, ba'diyah, wiridan, berdoa, baca Quran, sedekah, silaturahmi, masih banyak hal-hal lagi spiritual. Maka anak-anakku di sini, maaf Pak Wakil Bupati, setelah assalamualaikum mesti wiridan, harus wiridan, berdoa kepada Allah. Jangan assalamualaikum yang lainnya Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Tahu-tahu Allahumma lantas jalan. Nggak mau. Orang yang mengatakan nggak ada tuntunannya itu, lihat di Mekah setelah assalamualaikum, iya jangan disamakan dong. Kita orang Indonesia itu spiritual itu penting. Yang tidak bisa ditembus oleh intelektual bisa ditembus oleh spiritual. Coba tadi hujan, kita rame-rame berdoa, baca Fatihah, Allah singkirkan hujannya. Believe or not, percaya atau tidak percaya. Maka nggak usah pacaran, saya katakan. Kamu spiritualnya tinggi, pasti nanti jodohnya akan datang. Saya tanamkan kepada mereka semuanya begitu. Kalau kamu percaya, udah saya ikuti saya. Saya dulu, maaf ya cerita, di Mesir. Ya, saya ketua mahasiswa, saya S2, saya ketua KMNO, saya penyiar radio. Saya tidak jelek, kalau saya ganteng salah saya. Peminat banyak Pak, dulu, tapi saya enggak. Saya pengen birrul walidain, pengen taat kepada ibu saya, karena ibu saya segala-galanya. Begitu datang ke Indonesia, kata ibu saya, kamu kawin sama ini. Ya Allah, asal ibu senang saja. Angkatuka wa zawwajuka, baru ketemu. Saya ingat, saya kenapa kok cerai? Ya saya sudah cukup taat pada ibu saya, 5 tahun punya anak 2 di daerah Temboro sana. Punya anak 2, hafal Quran, cucu saya juga pada hafal Quran. Yang santrinya sana konon 11.000, 12.000 jamaah tabligh yang gitu. Ya udahlah, monggo silahkan. Saya menghormati, saya tidak masuk, saya bilang gitu aja. Subhanallah, saya pernah sama cerita Kiai Syukron tahun 1999, karena saya dengan beliau itu udah semenjak di Gontor begitu. Saya cerita, kenapa Pak Syukron saya cerai, kenapa Pak Uri? Ini. Masya Allah 19 tahun gak pernah diceritakan. Enggak, saya gak pernah menceritakan. Itu adalah ibunya anak saya. Biarin, gak usah. Cerai dari situ, ini cerita, maka tinggal anak-anak kelas 6, believe or not.
Saya di Jakarta mengajari Kiai Sukron. Saya izin Pak, saya mau ke Jawa. Saya begitu ke Jawa, inspirasi saya mau ke Bangkalan. Kemarin nggak sampai Bangkalan. Oh, Bangkalan. Tapi sampai Batu Ampar. Di Batu Ampar saya ini alhamdulillah jam, karena naik mobil angkot saat itu enggak ada. Pak, kalau sampai sana Sumeneb nanti pagi ikut saya lagi ini. Iya. Boleh. Dari Sumeneb ke Batu Ampar jam 6 pagi itu sudah sampai. Saya baca Quran. Jam 9 malam sudah khatam. Jadi tidak ada sehari semalam khatam Quran. Ceritanya hidup saya khatam Quran sehari semalam ya itu saja. Saya mulai lagi berat. Kemarin ada persoalan yang enggak karu-karuan. Ya Allah, gimana ini ya Allah? Mau khatam Quran sehari semalam enggak bisa. Bisanya 3 hari 3 malam. Kita hanya ngadu pada Allah saja. Saya coba lagi 3 hari, bisa enggak 3 hari? Enggak bisa, seminggu bisanya. Yang ketiga 2 minggu baru khatam Quran. Maka kalau kita ada persoalan spiritual, kita lah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal anak-anakku mau meniru atau tidak. Jangan ke dukun, jangan tempat lain. Baca Al-Quran. Kira-kira di rumah kamu ada Quran enggak? Kalau enggak ada saya kasih nanti. Sampai terjemahnya saya punya. Kalau kamu bingung-bingung, yang penting kamu nikmati. Alhamdulillah, inilah anak-anakku. Nasihat tausiah saya, ada Habib Sehan, ada Kiai Sukron. Mudah-mudahan dengarkanlah nasihat beliau. Beliau ini luar biasa dengan saya. Saya di Gontor tahun 57, beliau belum ada. Saya 58, saya kelas 2, beliau masuk 58. 59 saya kelas 3 di Gontor, beliau dari kelas 1 naik kelas 3. Belum ada eksperimen. Dari kelas 3 terus bareng. Ingat saya di gedung gedung pertemuan itu. Terus sampai jadi guru. Beliau ini adalah klub badminton. Klub puasa Senin Kamis, klub tahajud, klub keliling, klub macam-macam. Tapi karena beliau tahajudnya luar biasa, Allah angkat derajatnya. Amin. Maka terserah kamu anak-anakku. Beliau nanti biar menyampaikan. Tapi setelah beliau di Jakarta beberapa waktu, Pak Sukron masih rajin tahajud, wala Pak Uri ya kurang. Ya baik, ceramah pulangnya sudah jam 12, jam 1, ya perlu tidur orang, istirahat. Maka anak-anakku pengen diangkat derajatnya oleh Allah. Tahajud spiritual. Siapa aja, tidak santri, tidak orang tua, kesulitan apa aja, cobalah dinikmati tahajud. Paling tidak minim 2 rakaat. Asal suratnya Yasin dan Tabarok itu insya Allah panjang insya Allah. Loh, lah iya. Suratnya kulhu aja. Waduh, ya enggak apa-apa. Alhamdulillah. Inilah anak-anakku. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya. Amin. Terima kasih atas kedatangan Kiai Sukron. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya. Mudah-mudahan Pak Sukron diberi oleh Allah umur panjang, sehat dari batin, rezeki yang berkah berlimpah ruah. Amin. Doain, saya pengen mendirikan pesantren 2 kilo dari sini ke sana, set, tapi seberang jalan sana. Tanahnya baru 2 hektar. Oleh Bunyai diuruk 9 truk, 9.000 truk. Itu uruk-urukannya. Siapa yang pernah saya turun dulu? Rudi, bukan Rudi, sama satunya itu siapa namanya? Robi turun musim kering. Waduh, 1,5 meter. Di situ dikasih pagar batu, diuruk
baru kira-kira 220 meter ke sana. Jadi satu saat seandainya saya harus meninggalkan eretan Darussalam ini, sudah ada tempatnya, alhamdulillah. Seandainya tidak meninggalkan sini, ya saya alhamdulillah mau mengembangkan, saya gandrung dengan Al-Quran. Doain mudah-mudahan ada rezeki, nanti santri-santri pada ngapalin Quran. Syukur kalau saya ada rezeki, ayo hafal Quran, gak usah bayar. Subhanallah, doain, doa bapak-bapak insya Allah diijabahi oleh Allah, amin. Tapi insya Allah di samping doa, kalau ada rezekinya dikasih juga enggak nolak, alhamdulillah. Ini apalagi Pak Wakil Bupati, tolong nanti sampaikan kepada Ibu Bupati, Pak Kiai, sebenarnya bukan enggak mau bantuan, saya mau, tapi belum. Mudah-mudahan yang akan datang akan ada, amin. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, mudah-mudahan Allah memberkahi kita. Minta maaf berkali-kali. Oh ya, ada Bu Sukron yang datang, alhamdulillah, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya. Terima kasih udah panitia, udah kelas 6. Anak-anak kelas 6 ini luar biasa. Saya ajak kerja bakti. Kalau di Darul Rahman dulu, saya selalu menggerakkan anak kerja bakti. Di sini nanam, nguruk, nanam, nguruk. Ya nanti kalau Pak Kiai gimana kalau saya minta kelapa? Jangan sendiri, rame-rame. Alhamdulillah. Ini tadi untuk Habib Sehan sudah saya siapkan kelapa. Yang jelas lebih 10 Habib. Jadi minuman paling atas kata Habib Sehan. Ya udah, kelapanya banyak di sini, alhamdulillah. Mohon maaf, mohon doanya. Anak-anakku doain terus mudah-mudahan Pak Kiai Bunyai dilapangkan rezekinya, bisa membangun Darul Quran, namanya desanya Kertawinangun. Nanti kalau sempat Kiai Sukron sama Habib Sehan saya ajak melihat di sana untuk mudah-mudahan ikut mendoakan atau mencarikan orang kaya, bangun masjid di sini. Waduh, saya sangat senang sekali itu. Amin, amin ya Rabbal. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.